Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memulainya dulu dari tema, yaitu tema mengunduh pahala atau pahala agung di bulan mulia. Oke, monggo pinara. Ini masih tempatnya kosong Bu, di sini saja. Oke. Nah, para jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 5. Nanti baru kita bahas surah Ali Imran ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Di dalam ayat ini Allah berfirman bahwa sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat. Dan Allah berfirman kepada Nabi Musa, hendaklah kamu Musa mengeluarkan kaum kamu minadh dhulumati dari kegelapan, gelap gulita kekufuran, ilan nuri menuju cahaya Allah, yaitu petunjuk pada jalan agama Allah, cahaya iman kepada Allah. Wa zakirhum bi ayyamillah. Niki yang akan menjadi pokok persoalan yang dibahas oleh saya. Wa zakirhum lan ilingo ngilingakeno sira Musa hum ing qaumaka, ingatkanlah kaum kamu Musa bi ayyamillah, tentang hari-harinya Allah, tentang hari-hari yang menunjukkan kuasa Allah, di mana Allah menunjukkan kemukjizatannya, kemuliaannya, kekuasaannya, maka ingat hari itu. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya hal demikian ini adalah pertanda, bisa menjadi pertanda bagi orang-orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Nah, ibu-ibu jamaah Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa niku adalah nabi yang oleh Allah diberikan mukjizat-mukjizat yang sangat besar. Di antaranya apa? Tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular. Ularnya Fir'aun itu dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu bisa dibuat bangun jalan tol. Loh ya. Jadi Nabi Musa itu untuk melewati laut yang dikejar oleh Fir'aun, mek nganggo tongkat dipentung nang laut, jebor langsung dari etol. Lah kok umpama dinas perhubungan sekarang ini punya tongkatnya Nabi Musa, wes etol dari Singosari langsung neng Blitar, gak muter-muter keliling. Iya, kok umpama punya. Sampean duwe tongket tapi yo gak iso lapo-lapo. Tongkete bapake iku ya. Mek digawe ning kamar tok. Iya. Iya, maka dari itu kalau Allah berkehendak, di antara tanda kebesaran hari-hari Allah, Nabi Musa itu tongkatnya dipukulkan ke laut, maka
laut itu membelah jadi dua, langsung jadi tol. Tapi hebatnya mukjizat Allah, kaumnya Nabi Musa jalan, Fir'aun tenggelam di belakang. Subhanallah. Nah, ini apa maknanya bapak-bapak, ibu-ibu ya? Begini, Allah itu memberikan ke Nabi Musa bukan hanya tongkatnya dipukul itu jadi laut jadi tol jalan raya, itu bukan. Tapi Nabi Musa juga diselamatkan dari penjaranya Fir'aun dan kaumnya itu di hari-hari tertentu. Keterangannya di dalam kitab-kitab sejarah, Nabi Musa itu dikeluarkan dan diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan kaumnya itu tepat bulan Asyura, bulan Muharram tanggal 10. Maka dari itu panjenengan eling, bulan yang dimuliakan di dalam Islam ada berapa? Ada 4. Siapa ngomong 44? Ada Pak Ustaz. 4 bulan Pak Ustaz. 4 bulan apaan? Muharram. Oh, keliru ngitungnya. Nek keliru ngitungnya kok urutannya keliru. Napa? Dzulqa'dah. Dicatat ini nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gak usah ditambah Dzulwahid. Gak usah. Siapa nambah ngomong Dzulwahid itu? Pak Ustaz ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini berurut-urut 3 nih. Riwayat Imam Bukhari menyebutkan minha arba'atun hurum, salasun mutawaliyatun. 4 bulan mulia dari 12 itu 3 berurutan, 4 terpisah. Yang keempat apa? Rajab. Nah, niki bulan mulia. Maksudnya napa? Nah, sih tak terang ini dicatat ini. Kok umpama orang berbuat dosa berbuat baik di bulan mulia. Panjenengan pengajian tepat di bulan mulia. Sekarang ini bulan mulia. Bulan Dzulhijjah ini bulan mulia. Bulan Muharram juga mulia. Pengajian, hadir ke majelis, mendengarkan ayat Quran diterangkan, didoakan, maka pahalanya dilipat-lipat lebih dari apa yang diberikan oleh Allah di luar bulan mulia. Maka diperbanyak berpuasa di bulan mulia. Puasa singkatan ini di bulan mulia, 3 bulan ini, maka dilipat gandakan oleh Allah. Dan Allah itu di bulan ini membuat peristiwa-peristiwa terjadi di bulan Muharram. Niku yang akan datang. Bulan Dzulqa'dah persiapan untuk haji. Bulan haji tepat Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari istimewa. Lalu bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala pas tanggal 10 khususnya menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Terus Fir'aun tenggelam di waktu tanggal 10 Muharram. Tenggelam, mati Fir'aun. Matinya Fir'aun itu 10 Muharram. Maka dari itu ketika Nabi itu datang ke Madinah, nemu orang Yahudi, mendapati orang Yahudi pada berpuasa tanggal 10. Jadi orang Yahudi ben poso. Di hadis Sahih Bukhari diterangkan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-Yahuda siyam. Ya. Akhirnya Nabi nanya, Nabi ketika sampai Madinah kok lihat orang Yahudi pada puasa tanggal 10. Lain Nabi takon, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Iki dina opo sampean kok padha poso? Jadi orang Yahudi itu puasa. Wakilah juga orang Nasrani. Kenapa kok begitu? Mereka menjawab, faqalu hadza yaumun azim. Ini hari agung. Terus anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumahu wa ahlahu.
Tanggal 10 Muharram ini Bani Israel yang dibawa lari oleh Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Tepat tanggal 10 Fir'aun tenggelam mati tumpes di laut. Itu tepat tanggal 10 Muharram. Nah akhirnya fasomahu Musa. Nabi Musa karena oleh selamat saking pangeran, akhirnya setiap 10 Muharram Nabi Musa itu puasa. Fasumna, maka dari itu kami berpuasa juga. Karena Nabi Musa tanggal 10 Muharram berpuasa, orang Yahudi dan dalam satu riwayat orang Nasrani juga berpuasa pas tanggal 10. Maka apa yang dilakukan Nabi? Maka Nabi mengatakan, ya, fanahnu ahakku wa aula bi Musa minkum. Oh ya la ngono, katanya Kanjeng Nabi, saya lebih berhak daripada kalian untuk berpuasa ikut Nabi Musa. Maka dari itu Nabi berpuasa tanggal 10 wa amara bisiyamihi. Dan Nabi Musa juga memerintah sahabat puasa tanggal 10 Muharram. Dalam riwayat lain Kanjeng Nabi dawuh, in ishtu fil am al qabil la asumanna fil yaum at-tasi. Kok umpama aku si urip tahun depan, aku tak poso mulai tanggal 9. Maka dianjurkan bagi kita lek puasa Muharram, dianjurkannya itu jangan hanya tanggal 10. Biar tidak sama dengan Yahudi Nasrani. Mbok saiki Yahudi Nasrani saiki ki poso apa ora gak ngerti aku. Durung tau takon ya. Yo tolong takono ya kok ya di gereja iku takono, Mbak sampean poso ora? Tetap puasa Pak Ustaz. Tetap puasa. Iya ta? Jenengan tahu? Tahu, punya teman. Alhamdulillah. Ya tanggal 10 Muharram. Muharram. Puasa. Puasa ya. Nah, maka dari itu hari semalam enggak makan. Oh semalam. Oh iya, ngono gak gelem aku Bu. Wong sedina ayo ora kuat kok. Muat-muatno maksud ya. Puasanya pantangan. Oh pantangan. Oh gitu. Iya, puasa. Cuma pantangan aja. Pantangan biasanya tuh pantangan apa kayak puasa muteh makan. Ah, napa Bu? Mulai maghrib gitu. Oh, mek gak mangan daging. Tapi mangan pentol bakso. Ya padha ae, ya mangan pentol. Ya, jadi gitu Bu. Nanti akan lebih bagus lagi kalau panjenengan itu, saya dan panjenengan ini banyak puasa di bulan ini dan bulan Muharram. Terakhir tinggal 1 bulan ini dilipat-lipat itu. Kenapa? Allah menurunkan karunia-karunia besar di bulan Muharram gitu. Maka di Quran ini diterangkan wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatlah hari-hari Allah menurunkan kemuliaan untuk suatu kaum ataupun untuk manusia. Begitu. Niki penting untuk diingat-ingat. Sebenarnya hari-hari yang Allah berikan kepada kita ini banyak. Contohnya apa? Karunia Allah yang sangat besar apa? Saya dan panjenengan urip di dunia niki karunia. Lho karunia le Allah boten karep sampean wis dadi sampah sama saya. Saya wis mlebu air comberan itu. Nggih napa boten? Subhanallah, panjenengan niki sakjane dan saya kalau wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nek panjenengan ngitung-ngitung nikmati Allah gak sanggup, gak akan. Paling katanya jaluk-jaluk isin. Katanya jaluk-jaluk isin. Lek ngerumangsane atine. Tapi lek atine gak rumangsa, ya walaupun wis punya apa saja, dia merasa miskin terus. Hidupnya tertekan terus. Apa? Agamane mek dadi nang pikiran, gak sampai masuk perasa. Akhirnya gak ngerumangsani. Maka ibu yang kayak Bu Paiman nih, Ibu Paiman punya rumah kayak begini. Sekali-kali Bu Paiman ataupun kita semuanya, sesekali longgo lah sak jam 2 jam kumpul karo wong sing gak duwe omah. Baru tahu nikmatnya rumah. Tapi lek panjenengan punya rumah kayak begini,
Sing dipendeliki oma de araya. Kecil ya Pak Ustaz. Pak Ustaz silau ya Pak Ustaz. Ya, Pak Saman gak tahu tenang ul. Mungkin apa boten? Gak tenang. Ketok ustad teko bawa mobil, enak ya dadi ustad duwe mobil. Sama sing didelok mobil. Iya. Karo ustadnya nyambut gawe ambek dobel-dobel iki lho. Nggih. Lah aku nyambut gawe daganganku. Dagangan apa? Dagangan abab sampean ustad. Ora, aku itu jual beli. Juga jual beli, jual ini, jual itu. Usaha, berbagai macam usaha. Berusaha. Ya makelaran kadang. Sampeyan lek katenge tumbas oma lewat aku gak apa. Loh, tumbas mobil. Kula paling seneng lek wong ana katene tumbas mobil. Nggih. Sampeyan sing duwe mobil, nggih kudu sesekali. Napa apa koncone sing duwe mobil ditumpaki oleh 5 kilo macet disorong, dibuka kape. Sing duwe mobil untuk api sesekali tahu rasanya wong gak duwe mobil, gak duwe mobil welek wis. Welek. Sesekali yang punya mobil Avanza, Fortuner, Innova, sesekali naik hijet tahun 82 itu. Sing biasa digawe dodolan es cendol itu. Baru tahu rasanya duwe, oh wean iki wis api. Sampean iso syukur duwe bojo. Sampean sesekali kumpul kalau rondo sing gak duwe bojo. Ame sewu ya, ana rondo to mriki. Lah ora salah. Lah aku gak ngomong rondo dek kene lho Bu. Sing dek kono itu ya. Iya. Kali ya sang kene ae wis ya. Dadi uang sing aman sik nang pangeran bojone sik diingu nang pangeran. Iya, Mas yo elek iya, sing penting ana bolongane. Ana nyawane, ana tekene lengkap, ya. Lah itu sampean pek sekali-kali kumpul karo wong sing amit saya mungkin oleh Allah ditakdir bojone wis budal dhisik. Sampeyan kumpul yo apa rasane? Akhir sampeyan alhamdulillah, gak apa-apa bojoku masuk ireng. Sing penting aku duwe gawe ingon-ingon ndek omah. Selalu bisa Pak Ustaz. Iki artinya syukur kepada Gusti. Itu karunia Allah, Bu. Sampean tidak akan menjadi hamba Allah yang baik dan saya kalau tak pernah bisa mengingat hari-hari besar, momen-momen besar yang Allah berikan kepada panjenengan dan saya. Sampeyan duwe anak piro? 3. Sampeyan 3, tambah ono 7. Aduh, Lho gak apa-apa, meteng omane. Sampeyan itu punya anak, karunia luar biasa. kalau banyak anak. Pengen tahu rasanya punya anak itu karunia. Panjenengan kumpul kalau wong sing rabi pirang-pirang tahun durung dikai ya apa nelongso? Sampeyan kerja napa ten mriki ibu-ibu? Ibu-ibu rata-rata ten mriki ana sing karyawan, ana sing ambek dodolan online, ana sing macam-macam. Itu kalau panjenengan renungkan dengan sebesar-besarnya, panjenengan tidak akan sempat minta-minta kepada Allah izin. Napa lek panjenengan nang pasar Singosari utawa nang pasar endi, sampeyan lihat orang jualan yang di bawah panjenengan stratanya itu banyak nek dodolan kangkung sak renteng itu mek 1000, payu 10 lak mek oleh 10, badine 3000, gawe tuku rujak 7000 entek modal. Padahal sampean nek kali mangap mingkem ndek omah, mangap mingkem sing kerja bojone utawa anake, itu karunia dari Allah. Maka wadzakirhum bi ayyamillah. Ingat selalu karunia-karunia besar kepada Allah. Ingat kepada Allah. Loh niki kalau tidak disentuh dengan Quran, tidak disentuh dengan kalam hikmah, ati ki beragama gak hidup. Mati hatinya. Otak hidup itu belum tentu membuat jaminan orang itu hatinya hidup. Tapi lewat hatinya hidup, maka otaknya akan hidup. Begitu.
Hadirin ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karunia yang sangat besar kita ini dipertemukan di majelis ilmu begini. Ini bagian karunia yang tak terhingga besarnya di sisi Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat karunia Allah, mengingat hari-hari Allah yang diberikan kepada kita keutamaannya itu sudah terlalu banyak. Begitu. Terus wadzakirhum bi ayatillah. Apalagi Pak Ustadz yang terjadi ataupun yang Allah berikan di bulan Muharram itu kepada umat manusia yang kejadian agung. Nabi Nuh itu perahunya mendarat itu tepat tanggal 10 Muharram. 10 Muharram mendarat di dataran tinggi itu tepat tanggal 10 Muharram. Maka sampean dan saya eling karuniai Allah kudu ibadat tok, seneng ngaji, seneng nang masjid, seneng jamaah, niat nyukuri karuniai Allah. Begitu. Kemudian perahunya Nabi Nuh itu mendarat pas tanggal 10 Muharram. Berangkatnya kapan? Jadi perahunya Nabi Nuh itu keterangannya di mana Ustaz? Di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Itu banyak riwayat dari Qatadah dan lain-lain. Itu menerangkan tafsir Ibnu Katsir, perahu Nabi Nuh itu mulai naik air itu tepat pada tanggal 10 Rejab. Nah, itu panjenengan. Teko 10 Rejab nang 10 Muharram pirang bulan? Setahun. Oh, setahun belum gitu, mau setahun. Rejab Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 5 bulan karena 10 ketemu 10. Bulannya 6 tapi harinya 5. Ini betul. 10 Rejab ketemu 10 Muharram. Berarti dihitungi langsung teko 1 Rejab. Nah, bila itu kalau Rejab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, berarti 6 bulan. Maka dari itu Allah memberitahukan kepada kita, ini hari aku. Lah panjenengan ini sakjane dan saya wis terlalu banyak karuniai Allah Subhanahu wa taala. Sing garakno gak rumangsa nikmat, polai atine gak iso merumangsani. Ndak bisa akhirnya gelisah. Nggih. Mas yo dikai mohon maaf ibu-ibu. Saya ini dikasih wajah pas-pasan. Syukur aku. Syukur. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah tepak selfie ketok. Alhamdulillah aku sik duwe irung. Loh iya. Alhamdulillah aku sik iso mesem. Untukku walaupun sekalong papat yo gak popo, iso tuku untuk pasangan. Masih ketok ganteng. Gitu. Disyukuri. Lek Bu Yani mulai selfie. Aku kok gak koyo Andin yo. Lah, Bu Yani kok dibanding ambek Andin. Yo gak syukur akhirnya. Iya akhirnya apa nang biang digawa MS Glow. Kena keringet titik gosok misalnya. Atau Bu Paiman ngarep-arep koyok sapa dan macem-macem artis-artis. Ya gak bisa, itu sudah totoane Gusti Allah. Aku tuh mulai biyen, tapi ada hikmahnya loh. Aku iki nang pangeran didadekno wong cilik, mulai biyen iku cilik. Akhirnya apa? Murid-murid saya, murid tahun 2003. Berapa tahun sekarang? 19 ya? 18 tahun kurang ya, 19 tahun. Murid tahun 2003 itu ketemu di Jakarta. Saya datangi ke rumahnya. Teman juga berteman di Facebook. Panjenengan kok masih kayak tahun 2003 dulu ya? Waduh. Gede ndas pulang. Apa? Masih ketok ganteng kayak dia nih. Ya Allah, aku isi dari. Lah masa iya? Itu kayak gitu. Oh iya, mungkin barokah aku iki didadekno wong cilik. Rai awit, raine iku awet enom. Raiku iku awet enom, Bu. Jarene.
Sik koyo arek-arek. Gitu. Lah, nggih, Bu. Bener. Maka dari itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nggih, penting mengingat karunia-karunia yang Allah berikan ke panjenengan. Hari pernikahan, hari kelahiran, diparingi anak, diparingi putu loh, niku. Sing duwe putu sinten kan? Jenengan gak ada putu. Oh, bersyukur panjenengan. Wah, ke wong duwe mantu durung iso gawe putu. Sampai digonang jam, sampai dipijeti, sampai diidoki, sampai ngombe sembarang kalir diombe. Mek karo oyoe jaran durung diombe. Mek cuma oyoe jaran belum diombe. Saking kepengine duwe putu. Ya apa panjenengan tak hitung tak badai atau tak tanyain sekarang. Misalnya putune sampean dipendet karo Gusti Allah, ditukar dengan mobil Alphard 10. Gelem apa boten? Tak mungkin mau. Berarti sampean diparingi putu itu karunia agung. Karunia besar itu. Maka yang Allah murka kepada orang hambanya yang tak mau bersyukur, ya gara-gara gak iso mikir gitu. Sampean dijokok putune siji, walaupun ditukar Alphard 100, saya yakin sampean tidak mau. Mungkin apa boten? Ndak akan mau. Lo ngono sik kepingin saya aneh-aneh. Sing kepingin tuku Fortuner lah. Bukan berarti tidak boleh. Ayo kita berusaha. Tapi tahu batasnya, lek wis gak di lek sik durung ya wis. Lek gak begitu sampean nanti muncul penyakit-penyakit di hati, Allah tambah murka. Napa? Hasud nang koncone. Oleh koncone naik emek, gak ngerti lek olehne cicilan. Kepingin tuku emek bisa. Gak kuat maksa-maksa melok cicilan. Padahal cicilannya sing 10 durung lunas, nambah siji dadi 11. Apa gak stres sampean suwe-suwe? Tahu batas. Paling tidak orang itu ada batasan-batasan tertentu di dalam mewujudkan impian. Ada satu hal yang tak pernah kita harus yang tidak boleh kita lupakan. Ya. Caranya adalah kita memohon kepada Allah lalu pasrah atas ketentuan. Kudu ingat rukun iman nomor 6. Nggih. Nggih, sampeyan lek gak ingat rukun iman nomor 6, bendina stres. Bojone polahe rada apa stres. Iya apa tidak? Aku kok koyo getun oleh iki biyen. Nah, iki jenenge murka Allah datang lewat mulutnya. Ini nanti dibakar duluan oleh Allah. Getun aku oleh bojo kok ngene. Lah, sing gelem biyen sapa saiki lek wis koret-koret sampean gak ngomong kayak gitu. Iya. Gak boleh, itu disyukuri, itu adalah ujian, itu ibadah. Sampean dikasih tantangan apapun di dunia itu adalah ibadah. Lek sampean stres ngurusi macam-macam, sampean tinggal nang masjid lungguh nangis nang pangeran, maca selawat, maca istighfar, astagfirullah. Nanti pasti ada jalan keluarnya. Kabeh setiap orang itu ya begitu. Jangan dikira Pak Ustadz paling seneng ngetok uripe. Jare sapa? Akeh senepe aku. Lho, nggih saking gak cerita, masa diceritakno di pengajian. Kan gak cerita saya. Sama, maka dari itulah kita harus senantiasa bersyukur atas kejadian-kejadian Allah subhanahu. Kejadian-kejadian yang Allah berikan keistimewaan dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Insya Allah itu akan menambahkan kita ini dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampean dan saya ini akan dituruti permintaannya asal Allah cinta kepada panjenengan. Dan untuk menapaki cinta ini, panjenengan dan saya harus melawan nafsu sendiri. Begitu. Hadirin ibu-ibu, hadirat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dikatakan wa dzakirhum bi ayyamillah. Nabi Musa disuruh ingat hari-hari besarnya Allah.
Nah, untuk meraih cintanya Allah cuma ada dua. Ada dua itu. Dicatat cintanya Allah. Kewajiban dan sunnah di dalam ibadah tidak terlepas. Itu yang pertama. Kewajiban fardunya puasa, fardunya sholat, sunnah puasa, sunnah sholat, sunnah menjaga wudhu. Loh niku, di antara Allah itu cinta Allah, kita menjaga wudhu. Setiap batal wudhu Allah. Dan katanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, menurut keterangan ulama salaf, orang yang rezekinya oleh Allah akan ingin dimudahkan, urusannya dimudahkan, rezekinya dimudahkan, jaga wudhu. Ngentut wudhu, kepoyo wudhu, pokoknya wudhu masih gak so. Mau tidur wudhu, bangun tidur langsung wudhu. Ini luar biasa nih, panjenengan kuat nih. Dicoba dulu dicoba ngomong dereng saged sampean iki. Lah ngadep teng kula. Lah. Mek ngadep wis ge 1000 niki ya. Padahal baru ngadep ngene lho. Oh, wis tak pungkuri ae wis ka. Aja Pak Ustaz. Tidak ya. Saya ini 2 hari ini ngaji dengan ibu-ibu tok ini. Sudah 2 hari ini. Kemarin masjid, kemarin jamaah sulfat. Apa itu di daerah Sri Kandi itu. Ibu-ibu seragaman kabeh lho Bu. Eping seragamnya. Kudunge pingan ana ping gitu ya. Tapi yo aja delok seragame wis. Oh lek ngono iuran seragam. Engko tambah gak gelem ngaji wong iku ya. Malah ditukokno seragam gak apa-apa. Ya. Ora usah dikongkon iuran gitu ya. Kita tujuannya adalah ingin mendekatkan kepada Allah. Jadi yang pertama adalah nopo? Kewajiban kewajiban fardu dan sunnah itu diamalkan. Yang kedua, menjaga perilaku baik kepada sesama hamba. Loh niki sing rada angel niki. Menjaga tetap baik sesama kaula niki rada angel. Kenapa kok rada angel? Polai rupane menungso iku aneh macem-macem. Iya, gitu kudu nyadari. Lek dikongkon padha kabeh kaya aku ya gak iso. Padha kabeh kaya Bu Paiman ya ndak mungkin. Sama semua kayak Bu Yani ndak mungkin. Kok cuma 2 orang Ustaz yang disebut dong, yang kenal cuma 2. Coba panjenengan setor nama ke saya. Bu Eli, Rondo, Bu Jarwo. Oh, belum. Oh iya. Ya Bu Jarwo. Bu Samsir. Waduh, aki-aki gak apal Bu ya. Maka dari itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama ini termasuk ibadah. Jadi sampean dan saya semakin sabar ngadepi menungso, ganjaran itu lipat-lipat dari Allah. Karena apa? Karena itu terjadi berkat karena terjadi lantaran takdirnya Allah. Sampean misalnya diperlakukan jelek sama hamba, itu takdirnya Allah. Sampean tidak bisa ngelak. Tidak bisa ngelak. Sampean misalnya, aduh aku mau wis di perumahan gini, apa perumahan namanya ini? Pondok Mutiara. Pondok jenenge tok Pondok Mutiara. Sinyal lagi gak ono. Ini harus ada pendobraknya ini. Saya nggak nyaman ngaji di sini kalau nggak ada sinyalnya. Ya. Enggak, ini guyon saja. Jadi gini, sampean misalnya ada di daerah sini, lalu sampean mikir, ini gak enak ternyata wong gak api-api. Ya, tak pindahin nang perumahan Araya. Sampean pindah nang Araya, sing pertama sampean gak duit tuku omah larang-larang. Iya toh? Wis tak padhek padha mek aku mulai. Ya, terus yang kedua, itu bukan jaminan sampean nemu wong api kabeh. Ada di mana saja, mesti ono wong api, mesti ono wong elek. Lah sing elek iku sampean sayangono. Kenapa?
Jangan dibenci, disayangi ya Allah. Sakno ya. Dek iku lak. Ya apa? Iya ditungakno ae wis. Tepak pengajian dibacai Fatihah diniati. Ya Allah, muga-muga sadar. Muga-muga gitu kudu sabar. Sampe lek ndak niru Kanjeng Nabi mau niru siapa? Niru Andin ya gak pantas. Niru Syahrini tambah gak pantas. Iya, aduh dari teko sembarang kali wis aduh. Iya. Maka dari itu niru Rasulullah SAW. Memang berat. Ustadz berarti ngadepin sama. Berbagai macam warna-warninya kehidupan. Lah itulah yang menyebabkan orang yang berakhlak baik itu dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ini namanya fadilah dan keutamaannya kita ngaji di majelis taklim seperti ini. Tidak harus dengan saya dan tidak harus selalu di sini. Di tempat manapun ada majelis taklim mesti ada api sing krungu. Misalnya elek 70%, sing 30% api iso digaya. Tujuannya apa? Nanti saya dan panjenengan, nanti dan ibu-ibu semuanya setelah dipanggil oleh Allah dalam keadaan bekal yang sangat banyak. Menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hamba ini fardunya lengkap, puasanya lengkap, sholatnya lengkap, sunnahnya rajin, sholat duha, tahajud, witir, sholat hajat, sholat taubat, wudhu selalu dijaga kepada sesama baik. Tonggo-tonggo ini podo seneng. Ya anak sih gak seneng mek siji ora apa-apa lho. Gak seneng kabeh pun lho gak apa-apa. Gak mangan dhek. Iya toh, diam saja santai. Santai bahwa di hatimu hanya ada Allah, cintamu hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetep wong gak api tetep datang. Bahkan sing gak api ditekani, Mbak. Sampeyan ana pakaian kotor ah, Mbak. Titip aku wis iku, aku kate umba-umba. Loh, ndek enak apa lagi? Api apa lagi? Api apa ora? Lho api tenan iki. Hah, kaapian. Lho. Lek misale tanggane tepak sibuk, kan ndak ada salahnya, Mbak. Sama lek mau titip setrika, Mbak, di rumah. Kebetulan ini aku kosong, Mbak. Ya paling tidak 2 minggu sepisan bantu. Temenanan, iya temenanan. Ayo wis. Piro gratis. Mari ngono tepak nganteri setrikane sama nambah golek duren 2 mangkok. Ya Allah, sapa sing gak seneng? Uang kate musuhi gak sido. Nggih napa mboten? Wis entek kok musuhi, Pak Ustaz. Hah? Yo kayak mana? Buat lagi. Saya apa adanya ya. Ya saya membuktikan soalnya ngomong. Dia ada orang yang mau saya tak teri daging tuh Pak, ini kurban. Bu, iki. Oh, matur nuwun gitu. Iya, musuh iya luar biasa. Begitu. Dia teri daging ini. Kok mau tambah akeh tak teri tok, Mbak. Begitu. Abot ya abot. Abot wong jenenge nafsune kok. Abot. Ya apa wis dilarani wis dicemok sik ater. Ya apa iku ayo. Aduh aku sing ngeterno iki lho. Wis bismillah wis gak apa-apa wis. Oh iku urusan dia. Di sisi Allah ya wis saya hanya mikir di hadapan Allah saja. Begitu. Ayo wis buktikno didik. Aku wis buktikno boleh. Alhamdulillah. Bu Jarwo ya. Ini yang masuk berarti ya, yang masuk TPI itu ya, MNC TV itu. Sopo Jarwo itu ya. Sopo Jarwo. Adit itu ya. Sopo Jarwo ya. Bang Sopo. Ada apa Jarwo? Saya nih. Subhanallah. Nggih. Jangan-jangan MNC TV itu buat filmnya pernah kesini dulu ya. Inspirasi namanya itu ya. Alhamdulillah disyukuri walaupun oleh Jarwo Bu. Yeah. Disyukuri wis oleh telu to. Wis dapat 3 anak kan. Iku sing gak dadi ping 2000 iku wis dia. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yes, ini ki jam 5.
Lek panjenengan punya pertanyaan, tanya biar ngajinya iki tidak pasif. Monggo Bu Jarwo. Ngapunten Pak Ustaz. Nggih. Ini yang ya saya mau bertanya tentang diri saya sendiri. Nggih. Kita kan namanya bertetangga. Itu kan ya pasti ada baik buruknya itu pasti ya Pak Ustaz. Nggih. Nah, namanya kita tuh bertetangga kalau kita kan kadang malam-malam nongkrong di depan. Habis itu kok ada salah satu itu kok nggak suka. Jadi lampu itu tiap hari tuh dimatikan. Nggak 1, 2, 3 kali tiap hari. Nah itu gimana Pak Ustadz? Kadang namanya manusia itu ada rasa jengkel, ada rasa gimana gitu. Iya. Harus bagaimana? Ya lampu depan ya lampu garasi pet sudah, lampu ruang tamu pet sudah. Iya. Tiap hari. Kalau kita keluar, tapi kalau mereka ada tamu nyala semua. Sedangkan kita keluar, tamu keluar, pet. Ya. Kita nggak pernah nyenggol. Kita nggak pernah dikira kita suka menghibah tidak Pak Ustadz. Namanya kita tuh kan kalau ada musyawarah apa kita bicarakan sama-sama biar enak gitu loh Pak Ustadz. Nggih. Paham saya paham. Nggih. Ngapunten loh Pak Ustadz. Oh iya enggak Pak. Ya ini beban saya kepingin. Iya wes. Sama Pak Ustadz. Saya jawab dulu ya. Saya menjawab dengan dengan perumpamaan. Iya. Jadi yang lebih parah dari itu yang pernah saya alami itu ya ada gitu ya. Parah bahkan. Ibu pernah bayarin PDAM-nya tetangga sampai 1 juta. Nah, saya wis bayar sampai 900 ya. Ya wis tadi dawa gitu loh. Aku oleh cerita dawa kok rasane tambah dawa. Gak oleh. Ini cuma sebagai pertimbangan mau. Ini jenenge urip wis kae. Ya wis gak usah mah. Ndak saya nolong uang dikemplang aku bolak-balik. Oh ya wis, padha wis. Ya wis ngono itu jenenge urip. Kita tak pernah menganggap diri kita itu siapa-siapa. Jangan pernah menganggap diri kita itu baik, tidak usah. Gitu loh. Karena apa? Kita itu kalau merasa sudah sangat baik, itu berarti seburuk-buruknya orang, katanya Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ada yang begitu itu justru adalah cara Allah memberi pahala kepada kita. Loh, kalau saya itu loh bayari uang kalau sampai dulu ya ceritanya gini. Ini kita nih punya rumah. Ini rumahnya orang dikontrak, lalu diusir oleh tetangga gara-gara persoalan wis buruk lah persoalannya gitu ya. Dan diusir, akhirnya nempati di belakang rumah saya. Tetap berarti masih dempet-dempet, gitu dempet-dempet. Nah, karena air belum dipasang, otomatis nyalurnya ke saya. Biasanya itu kalau sudah mau bayar saya kasih ini separuh-separuh Pak, gini, gitu. Ternyata setelah itu pernah dibayar gitu. Udah Pak, saya bayarkan, memang rumahku waktu itu tidak ditempati gitu. Seperti itu. Ternyata ketemu terakhir sampai 100 gak dibayar, orangnya wis gak ada. Sudah melarikan diri. Ya tapi ya saya ya gimana ya itu takdir Allah. Ini takdir Allah begitu. Berikutnya lagi yang sebelah, yang ini, yang itu, macam-macam bisa. Aduh wis. Ya kalau saya enggak berpikir. Kalau saya sederhana saja Bu, apapun yang terjadi di dunia ini dan sudah terjadi itu dijadi garis oleh Allah. Sampai saya nggak bisa mengelak. Ambil hikmahnya, oh ya wis, ini berarti cara Allah untuk memberi saya pahala dengan cara, ya apa caranya sabar. Ya angel lah ngene. Ada ya angel itu butuh istighfar ambil sholawat sing kata astagfirullah sampai nangis sampai ono uang kilo Bu, aduh ya Allah sapa sing lebih dari itulah, lebih dari itu. Dadi wong sak kuwabe sak deret kene iki padha diundang. Pokoke semua ado sebelah kono diundang. Aku gak diundang. Enggak saestu niku. Oh ya wes lah ya. Aku gak takon lho Bu ya. Enggak aku gak takon.
Nanti aku gak tanya. Enggak maksudnya ini, maaf ini saya itu. Saya itu aduh ya Allah. Betul itu Pak Ustaz, betul itu. Ndak saya mikir ini. Aku mikir iki golek mati sing gotong iki sopo. Nah, itu saya. Padahal nek karepe oma padahal. Ya itu terjadi pada Iya. saya itu, Pak. Bu, aslinya Bu Jarwo apa ndi? Kalau saya Pak, Aslinya. jeneng saya bapak ibu saya itu orang luar Jawa. Nggih, terus. Kalau suami orang Nganjuk, Oh, jenengan sendiri? Memang Malang. enggak, bapak saya orang Inde, ibu saya orang Kalimantan. Jadi gini, kenapa Nabi itu mengingatkan tetangga? Bahkan Abdullah bin Umar kalau nyembelih kambing, ya, yang diingatkan dulu ke tukang sembelihnya itu, jaruna al Yahud, jaruna al Yahud, jaruna al Yahud. Tolong ingat tetangga kami yang Yahudi itu. Suruh kasih duluan. Jenengan dan saya, walaupun ini ki wong Nganjuk bojone, ya, Pak Jarwo wong Nganjuk. Amit sewu ya, kita kan semuanya akan menjalani takdir. Kok umpama kita itu mati, dulur sing di luar kabupaten itu tak mungkin yang memegang jasad kita pertama kali. Mesti tetangga kita. Ya begitu itu ya berarti ya itu dindi sama Bu. Jangan-jangan kenapa kok panjenengan tidak diberi rumah di perumahan Araya? Di sana mungkin lebih parah itu. Tambah gak ketok iku omahe sapa? Nggih napa boten? Gara-gara perumahannya sederhana kayak gini sampai saking sederhananya sinyal itu gak ada yang masuk ya. Akhirnya apa? Kayak orang di kampung biasa. Lo perkara ada yang begitu, ya itu hiasannya hidup itu begitu, paketan itu. Lek sampean kepingin gak duwe masalah urip, tonggo karo malaikat Jibril. Malaikat gak duwe masalah. Gitu. Tapi ya saya biasa saja. Yang penting saya itu sampean lek duwe kesenangan hidup, insya Allah gak pernah terusik dengan begitu-begitu. Yang penting sampean duwe kesenangan. Apa kesenangane? Maca Quran. Ah gak ngurus, yang penting Quran watam. Ah, gitu. Ah saya nggak ngurus, kenapa? Ah yang penting saya sekolah selesai, nggak kerja ya sudah saya lakukan dengan baik. Kerja di kampus ini ngajar sudah saya lakukan. Kemudian yang penting ibadah saya jaga dan saya tidak punya niatan membalas dan selesai. Selesai itu Bu, selesai. Tenang saja biasa. Itu artinya bagaimana? Jangan sampai sesuatu yang di luar masuk ke kita. Nggih. Lek kepingin enak, sampean jangan memasukkan luarnya diri ini dimasukkan. Sampean nggak nyaman nanti. Ah, wis gak usah kenjarno ya urusan dhek gitu. Baik apa gitu. Enak insyaallah sampean. Saya berusaha begitu. Jadi ada masalah di luar om gini. Ah, wis kata ngurus gitu. Ngurus yang penting saya baca buku, baca kitab, nulis, ngajar, nulis gini mengembangkan diri sudah. Lama-lama juga selesai kok. Lama-lama itu biasa. Itu gitu caranya. Wah, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ya, soalnya sampean terlalu peduli. Bukannya gitu Pak Ustaz. Gimana? Itu saya aja. Ternyata tuh juga banyak juga yang Ya sudah, apalagi akhir koncone. Ya udah. Saya nggak begituan. Saya malah diludahi, Pak. Kalau diludahi. Diludahi gimana? Di mukanya gini? Enggak ya. Kalau ada saya gitu langsung. Oh no. Ya sampean. Lek kono ngitung-itu sampean. Ludahnya kan enggak ada dicari-cari no lho. Iya. Sampean tak ajari. Lek ngono hok. Tapi gak sito deh katanya gitu ya. Ayo, ibu ini lucu pisan gitu ya. Gitu, kalau saya gitu. Memang kadang itu ya sakit, tapi ya udahlah lama-lama nggak ada. Cari hiburan yang terindah adalah membaca Quran, baca istighfar, baca sholat. Maaf, ingat, di setiap dunia ini yang ada di atas bumi ini, api kaya apa tetep ono sing gak seneng. Sampean elek kaya apa tetep mesti ono sing seneng, ono sing gak seneng.
Api oyong ngono pisan, maka dari itu katanya Imam Syafi'i, fakun min ahli taatillah. Jadi wong sing taat nang Gusti Allah ya gak apa-apa, gak rugi sampean dibenci orang. Api kaya apa? Saya sadar loh. Saya sadar. Saya walaupun amit sewu cerita mawon, sak Malang Raya niki jamaahku masjid sing tak nggeni kurang lebih 22 masjid. Gak tahu menang sedina sewengi iku. Sampai gak sempat ngentut aku. Munggah betul gitu. Maaf, aku sadar tak mungkin semuanya senang sama saya. Itu sadar, itu fitrahnya orang hidup. Nek sampean kudu seneng kabeh nang sampean padha karo sampean sombong. Wong kok koyo kudu seneng nang kok nganggep apik kabeh nang sampean. Gak bisa. Sampean dan saya tak akan pernah tahu kejelekannya sendiri kalau orang lain yang ngeritik. Jadi sampean dan saya tahu keburukannya sendiri kalau ada orang yang ngeritik. Kidale sampean gak kira ketok ya gak ngoco. Begitu. Ya kudu sadar lah sampean dan saya bukan nabi. Ojo nabi wali ora. Kiai yo dudu. Gitu. Ada kan enteng lah kok sing penting sampean wis mangan, wis iso apa gendong anake, nyeluk anake ngomong gendong putune, kelon karo bojone. Ya wis itu sudah ibadah semua itu. Wis enak toh? Wis enak. Wis mari yo gak usah terus. Wis muga manfaat barokah. Semoga ibu-ibu sehat. Masih mau nanya Bu Yani ya. Cepat-cepat Bu Yani. Katanya kan tanggal 10 Muharram untuk ini. Kenapa menyatu anak yatim gitu? Oh iya, boleh. Bagus. Menyatu yatim di tanggal 10 Muharram itu bagus ya. Ya mungkin ya gak banyak-banyak lah. Mungkin 50. Mungkin gak punya 50 ya 20. Nah perlu dijelaskan yatim itu usahakan cari yang belum baligh. Ya. Yang disebut yatim itu belum baligh. Terus supaya Bu Yani yo duduk yatim misalnya. Yatim piatu, Pak. Iya. Kayak Bu Paiman yo seorang yatim iki wisan gitu. Yatim itu batasannya sampai baligh. Cari anak yang masih kecil. Gitu ya. Ya dikoordinir lah 5.000-an, 10.000-an gitu nanti insyaallah banyak. Wes, sabun. Semoga bermanfaat. Termasuk ya amalan puasa. Ustaz, misalnya niat kita sudah mau melaksanakan santunan di tanggal 10-nya. Tapi pada kenyataannya pelaksanaannya di luar itu Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Keutamaan tanggal 10 dapat enggak? Sama semua. Iya, sama semua. Yang penting niatnya saja. Gitu. Diberikan sekarang pun ya ada apa-apa. Sama saja, sama-sama dibutuhkan. Tapi setidak-tidaknya jangan sampai selama 1 tahun tidak sama sekali. Makalah diberi waktu itu. Diberi di waktu bulan-bulan mulia. Bukan hanya kepada anak yatim, kepada fakir miskin itu memperbanyak berbuat baik, berinfak dan lain-lain. Itu ya. Sampun. Semoga bermanfaat barokah ibu-ibu semua. Oh nggih. Kan sudah ada yang setor. Nggih. Setor kan jenengan. Setor ke saya sekarang enggak apa-apa. Nggih. Alhamdulillah matur nuwun nggih. Saya memang ngapunten. Memang saya tak pernah ngotak-ngatik tanya-tanya ke Bu Paiman dan Bu Yani. Memang saya sengaja. Kenapa kok begitu? Saya ingin semuanya dengan ketulusan. Kenapa? Ngapunten saya gak dodolan, nggih orang jaluk-jaluk, lek panjenengan karep monggo. Alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu dari Jambi, wali santri dan insya Allah juga membantu. Karena memang tumbas tanah masjid itu memang tidak mudah, ya harus berkorban sendiri, butuh pengorbanan dan lain-lain. Nggih, matur nuwun. Semoga yang menyumbang kita Fatihain dulu nggih. Wabil khusus para donatur masjid, oleh Allah diberikan kesehatan dan panjang umur. Sakitnya disembuhkan oleh Allah jika sakit, dikabul hajatnya oleh Allah. Yang mengkoordinir semuanya oleh Allah, diberikan keberkahan berlimpah sekeluarga. Keluarganya yang sudah meninggal dunia diampuni dosanya. Barokahnya infak untuk masjid ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah, dan juga semuanya yang menyaksikan oleh Allah juga diberi kesempatan untuk nabung walaupun 20.000 seminggu untuk membeli tanahnya masjid. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
Pro berarti.